Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Pada sehat ya? Kakak doakan kalian di rumah beserta keluarga dalam keadaan yang sehat. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih tentang pola bilangan. Bagian yang keempat kita akan pelajari soal aplikasi dan soal cerita barisan dan deret aritmatika. Seperti apa pelajarannya? Yuk kita mulai. Oke, yang pertama, suku ketujuh suatu barisan aritmatika besarnya 4 kali lebih besar daripada suku pertama. Sedangkan suku kelima 6 lebihnya dari suku ketiga. Tentukan rumus UN barisan tersebut. Nah, gimana nih adik-adik? Ingat, kalau kalian ketemu sama soal apapun, kalian misalkan bingung mau ngerjainnya gimana, kalian tulis dulu informasi apa yang ada pada soal itu. Gitu ya. Yang pertama kita tulis nih, suku ketujuh besarnya 4 kali suku pertama. Berarti gini, suku ketujuh itu U7 gitu ya. Sama dengan 4 kali suku pertama gitu ya, 4 kali U1. Gitu kan? Nah, dari sini kita dapat apa? U7. U7 itu apa sih adik-adik? U7 itu A plus 6B. Gitu kan ya? Sama dengan 4 kali U1 itu A. Jadi 4A gitu. Dari sini kita dapat apa? A yang di kiri kita pindahin ke kanan gitu ya. Berarti 6B sama dengan 4A dikurang A, 3A. Gitu ya. Kemudian kita bagi 3. Kita bagi 3. Bagi 3 berarti ini A sama dengan 2B. Nah, sampai sini kita dapat nih informasi untuk yang pertama. Kemudian informasi selanjutnya apa? Suku kelima 6 lebihnya dari suku ketiga. Suku kelima U5 sama dengan 6 lebihnya dari suku ketiga, berarti sama dengan U3 ditambah 6 gitu. Tapi kalian jangan bilang ini U9 ya. Ini 3-nya indeks, 6-nya bilangan gitu ya. U5 sama dengan U3 ditambah 6. U5 itu apa? A plus 4B sama dengan U3 A plus 2B ditambah 6 gitu ya. Kemudian ini yang A plus 2B nya kita pindahin ke kiri deh. Jadi jadinya gini nih, A plus 4B gitu ya, dikurang A, kakak tulis deh, dikurang 2B sama dengan 6 nya biarin sini gitu ya. Berarti apa nih? A dikurang A 0, 4B dikurang 2B 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 sama dengan 6. Nah, kalau ketemu 2B sama dengan 6, berarti B nya sama dengan berapa? 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, kita udah dapat nih B nya 3. Kalau gitu A nya, kita cari sini nih A nya. Kalau B sama dengan 3, kata soal ini A sama dengan 2B gitu ya. A sama dengan 2B, berarti A sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Udah ketemu deh, B nya 3, A nya 6. Rumus UN kan kita butuh A sama B ya. Udah langsung kita tulis. UN nya apa? Rumus UN itu sama dengan, masih ingat? A plus N min 1 kali B. Berarti sama dengan A nya berapa tadi? 6 ditambah N min 1 kita biarin, bedanya 3. Berarti sama dengan 6 ditambah 3N kurang 3 sama dengan 3N plus 3. Udah deh ketemu. Jadi rumus UN-nya 3N plus 3. Nah, andaikan kalian nggak percaya nih, jawaban kalian UN itu 3N tambah 3, coba aja masukin ke sini nih. U7. Ya, kita cari U7. Kata ini cek ya, cek jawaban. Wah, nih cek. Woi. Katanya U7 4 kali U1. U7. U7 sama dengan 4 kali U1. Coba U7 masukin sini. 3 kali 7. 21. 21 tambah 3. 24. Bener ya? 24. Sama dengan 4 kali U1-nya berapa? U1A. A-nya 6. 4 kali 6. Bener kan? 24. Nah, sama dengan 24. Nah, berarti bener nih jawaban kalian. Uji lagi dengan informasi kedua. Apa katanya? U5 sama dengan U3 tambah 6. Cek lagi. U5 sama dengan U3 tambah 6. Apa nih? U5 3 kali 5 15 tambah 3 18. Sama dengan U3 3 kali 3 9 tambah 3 12. 12 tambah 6. Bener gak? 18 sama dengan 18. Nah, bener. Berarti jawaban kalian benar.
Ya, kita lanjut ya. Yang kedua, jika X tambah 2, 3X kurang 4, kemudian 2X tambah 8 membentuk barisan aritmatika, tentukan nilai X. Nah, gimana nih ngerjainnya? Ingat adik-adik, ciri-ciri barisan aritmatika itu apa? Ciri-ciri barisan aritmatika ada bedanya konstan. Nah, gitu kan? Kalau bedanya konstan, berarti apa? U2 dikurang U1 harus sama dengan U3 dikurang U2, gitu nggak? Nah, udah ngerjainnya gini. Kita substitusi. U2-nya apa? Ini ya, 3X kurang 4 dikurang U1-nya X tambah 2, gitu ya. Sama dengan, oh iya adik-adik, kalau di sini kurang, di sini ada suatu unsur, ini harus kalian kurung ya. Karena nanti kalau nggak kalian kurung, jadi salah. Paham ya? Kemudian U3-nya 2X plus 8 dikurang, U2-nya dikurung. 3X kurang 4. Oke, kita kerjain. 3X dikurang X. 2X. Min 4 kurang 2. Min 6. Gitu ya. Sama dengan 2X dikurang 3X. Min X. 8 dikurang min 4. Plus 12. Gitu ya. Nah, sampai sini kita cari X-nya. Dapat nih. Pindahin ke kiri X-nya. Yang min 6-nya pindahin ke kanan. 2X tambah X sama dengan 12 tambah 6. Berarti 3X sama dengan 18. X-nya sama dengan 6. Nah, dapat nih X-nya 6. Kalian gak yakin lagi kalau jawaban kalian itu benar? Uji lagi ke sini nih. Kita masukin X plus 2. Kemudian 3X min 4. Kemudian 2X plus 8. Nah, kita masukin X-nya 2. Berarti sini X-nya 6. 6 tambah 2, 8. 3 kali 6, 18. 18 kurang 4, 14. Kemudian 2 kali 6, 12. 12 tambah 8, 20. Bener nggak membentuk barisan aritmatika? Cek. 8 ke 16. 8 ke 14 tambah 6. 14 ke 20 tambah 6. Lihat, konstan kan? 6 plus 6 plus 6. Berarti benar ini barisan aritmatika. Jadi jawaban kalian benar. Nah, kita coba lanjut lagi. Soal nomor 3. Rumus suatu deret aritmatika ditentukan oleh Sn sama dengan 2n kuadrat plus 3n. Tentukan rumus UN. Nah, gimana nih adik-adik? Kita cuma dikasih rumus Sn, rumus deret, diminta cari rumus UN. Nah, gimana caranya? Nah, ingat, rumus UN itu apa sih? A plus N-1 kali B, gitu kan ya? Nih, kalau kata rumus UN itu kan A plus N-1 kali B, gitu kan rumusnya? Berarti kalian butuh A, butuh B. Benar nggak? Sekarang kita cari A-nya. Perhatikan. U1 itu sama dengan S1 nggak sih? Benar ya? Suku pertama adalah jumlah satu suku pertama. Benar kan? Belum ditambahin apa-apa. Berarti benar nih. Kita dapat nih. U1 itu A sama dengan S1-nya masukin ke rumus ini. Rumus ini nih. Jadi 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Nah, gitu nih. Nah, berarti 2 ditambah 3, 5. Dah dapat nih. Apa? S1-nya U1 A-nya sama dengan 5. Kemudian kalian butuh B. Gitu kan ya. Beda itu kalian cari dapat dari U2 kurang U1. Tapi kita nggak punya U2-nya. Kita cari U2-nya dulu. Oke, gimana cari U2? Nah, adik-adik, kalau kakak tulis U1 tambah U2 itu sama dengan apa? Jumlah 2 suku pertama ya. Jumlah 2 suku pertama berarti sama dengan S2. Bener nggak? Bener ya. Nah, U1-nya 5, biarin, ditambah U2 sama dengan S2. S2-nya kita masukin ke sini, ya. Jadi 2 dikali N-nya ganti 2. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. Berarti 5 ditambah U2 sama dengan 2 kuadrat, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 6, 41.
Gitu ya. Berarti U2 sama dengan berapa nih? 14 kurang 5, 9. Nah, dapat nih. U2-nya 9, U1-nya 5. Cari B-nya gimana? Ingat, beda itu apa? Beda itu U2 dikurang U1. Benar kan? Berarti sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, udah dapat A, dapat B. Udah deh, ketemu berarti rumus UN. Nah, udah. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya 5 tambah N-1 biarin. Bedanya 4. Sama dengan 5 ditambah 4N-4 sama dengan 4N plus 1. Nah, inilah rumus UN. Ya. Paham ya? Oke, kalau gitu kita coba lanjut lagi ya ke soalnya. Nah, ini hampir mirip-mirip nih adik-adik. Rumus suatu deret aritmatika ditentukan oleh Sn sama dengan 3n kuadrat dikurang 4n. Tentukan nilai U11. Nah, kalau tadi kita diminta rumus UN, ini langsung disuruh cari nilai U11 berapa. Pakai cara yang tadi bisa? Bisa. Tapi kita sekarang pakai cara yang agak lebih cepat deh daripada yang tadi. Kalau kalian mau gunakan cara yang tadi boleh. Dan kalau kalian mau coba sendiri dulu ngerjainnya boleh nih. Di pause dulu aja videonya. Nah, sekarang kakak kerjain ya. Sekarang kalau kakak tanya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya ditambah U10 ditambah U11 itu sama dengan apa? S11. Bener kan? Nah, perhatikan sini. Kemudian kalau kakak simpulkan U1 sampai U10 ini apa? S10 kan? Berarti S10 ditambah U11 sama dengan S11. Benar kan? Terus apa lagi? U11 sama dengan, nah S10-nya pindahin ke kanan. S11 dikurang S10. Nah, sekarang kita cari nih S11-nya. S11 sama dengan, masukin sini ya. 3 dikali 11 kuadrat dikurang 4 kali 11 sama dengan 121 kali 3, 363 dikurang 44 sama dengan 363 dikurang 44 ini sama dengan berapa nih? 319. Benar ya? Nah, udah ketemu S11-nya. Kemudian cari S10-nya. S10 sama dengan, masukin sini lagi, 3 dikali 10 kuadrat dikurang 4 kali 10 sama dengan 100 kali 3, 300 dikurang berapa nih? 40 sama dengan 260. Nah, berarti U11 sama dengan, nah lanjut nih, 319 dikurang S10-nya 260 sama dengan 3, berapa nih? 59. Nah, gitu, tanpa kita harus cari A-nya berapa, B-nya berapa, kita bisa tentukan bahwa U11 sama dengan 59. Nah, yuk kita coba lanjut lagi soal berikutnya. Yang kelima. Nah, ini soal cerita nih. Siswa-siswi SMK jurusan Tata Busana memproduksi 50 setel seragam sekolah pada bulan pertama. Kemudian setiap bulan berikutnya mereka menaikkan produksi sebanyak 15 setel. Nah, sehingga membentuk deret aritmatika. Tentukan jumlah seragam yang mereka produksi selama 1 tahun. Berarti ditanya apa coba? Kalian harus tahu, yang ditanya S12. Kenapa? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Yang diketahui apa? Bulan pertama berarti A ya. A sama dengan 50. Naik berarti ada kenaikan. Bedanya berapa? 15. Berarti B-nya sama dengan 15. Yang ditanya S12 gitu ya. S12 berapa? Nah gini. Masih ingat nggak rumus SN? SN. Masih ingat? SN sama dengan yang ada A sama B-nya kita pakai yang N per 2. 2A plus N-1 kali B. Berarti kalau S12 sama dengan
12 per 2 dikali 2A. Tulis dulu ya. 2 dikali 50 ditambah N kurang 1. N-nya 12. Berarti ini 11 dikali bedanya 15. Nah, sama dengan 6 dikali 100 tambah 11 kali 15, 165. Sama dengan 6 dikali 265. Sama dengan berapa nih? 6 dikali 265. Kita hitung. Kayaknya 1200 tambah 1000 tambah 300, 1590 ini kayaknya. 1590. Nah, adik-adik, tapi ingat jawabnya jangan sampai sini ya. Jangan sampai sini karena soalnya soal cerita, kita kasih kesimpulannya gitu ya. Jadi gitu loh. Jadi jumlah seragam gitu ya. Jumlah seragam yang diproduksi. Nah, diproduksi selama setahun adalah gitu 1590 setel. Nah, biasakan seperti itu ya adik-adik. Kalau soal cerita, kalian gunakan kesimpulan untuk menjawab soalnya. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Susunan kursi sebuah aula rapat diatur sedemikian rupa sehingga jumlah kursi di barisan belakang 4 lebih banyak dibanding barisan di depannya. Kemudian jika ada 12 kursi di barisan pertama, sedangkan ada 15 baris di aula tersebut, tentukan jumlah seluruh kursi di aula tersebut. Perhatikan, apa informasi yang kita dapat? A, barisan pertama ada berapa kursi? 12, berarti A sama dengan 12. Kemudian ada selisih ke barisan kedua, nambah banyak, nambah 4, berarti bedanya sama dengan 4, gitu ya. Ada 15 baris, N-nya 15. Yang ditanya berarti S 15 sama dengan berapa? Pakai rumus yang tadi ya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B, gitu ya. N-nya 15. Berarti kalau di sini S 15 sama dengan 15 per 2 dikali 2A. Tulis dulu 2 dikali 12 ditambah N-nya 15, N-1 berarti 14 dikali bedanya 4, gitu ya. Sama dengan 15 per 2 dikali 24 ditambah 14 kali 4, 56 ya. 56 ya. Nah, gitu. Berarti sama dengan gitu ya. Ini biarin aja nih 15 per 2. 15 per 2. Kemudian 24 tambah 56. Itu berapa tuh? 80 ya. 80. Berarti 80-nya kita bagi 2. 40. Berarti ini 15 dikali 40. Sama dengan 600. Ingat kesimpulannya. Jadi gitu ya. Ada 600 kursi gitu di aula tersebut. Nah, gitu aja adik-adik tersebut. Nah, sampai sini udah selesai nih. Pertanyaannya udah kita jawab. Nah, gimana adik-adik? Bisa dipahami ya? Kakak harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jadi, kalian walaupun belajar di rumah tetap bisa memahami materi di sekolah, gitu ya. Nah, sampai sini dulu adik-adik untuk pelajaran kita kali ini. Nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayang teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.